Saat ini pasar otomotif Indonesia, khususnya di kendaraan roda 4, semuanya sudah sangat maju dan berkembang dari segala aspek. Dan saat ini juga, produsen mobil, khususnya mobil-mobil pabrikan Jepang, sudah tidak ada lagi yang menggunakan karburator. Dan tentu aja, semuanya ya sudah menggunakan sistem injeksi di pembakarannya. Selain itu juga dengan tampilan mobil yang saat ini juga sudah sangat berbeda dengan mobil era 90-an awal. Kalau 90-an awal, kebanyakan mobil masih mengusung desain yang bulat-bulat dan sangat berbeda dengan mobil-mobil keluaran baru saat ini. Hampir semua yang kita lihat, desain mobil baru saat ini semuanya tajam-tajam. Mau dari headlamp, stop lamp, bumper depan ataupun bumper belakang. Ya, semuanya tajam-tajam. Lebih mirip desain ke robot-robotan gitu kesannya. Dan di era mobil dengan desain yang serba ke robot-robotan ini, terkadang membuat kita jenuh melihatnya. Atau istilah lainnya, mobil-mobil dengan desain monoton. Kenapa bisa ya? Karena bisa dibilang semua desainnya yang hampir mirip-mirip dari satu merek dengan merek lainnya. Ya, walaupun nggak mirip 100% dengan desain mobil lainnya, kayak kurang ada seninya gitu. Dan pada akhirnya membuat pasar Motuba atau mobil-mobil lawas mulai dilirik lagi oleh sebagian orang untuk dijadikan mobil koleksi atau penggunaan harian. Dan saat ini mobil tua bangka alias Motuba menjadi banyak peminatnya. Dan ada beberapa mobil sampai mendapat julukan sebagai mobil culture. Namun untuk mobil lawas yang mendapatkan status culture ini enggak sembarangan mobil lawas. Ya karena hanya beberapa mobil lawas yang benar-benar memiliki nilai sejarah desain dan performa mesin yang sangat bagus. Maka dari itu di video channel mobil kita ini, kita akan membahas 5 mobil lawas yang dianggap oleh sebagian orang sebagai mobil culture. Yang pertama, ada Starco alias Starlet kotak. Jika kalian melihat mobil ini, apa yang ada di benak kalian? Keren, estetik, atau tua? Ya, sebenarnya sih bisa dijadikan satu. Semua pernyataan tersebut. Mobil ini tua, estetik, dan keren. Starco saat ini sudah menjadi mobil culture di Indonesia. Ya, bagaimana tidak? Mobil ini kalau dirawat dan dimodifikasi secara simpel, mobil ini sangat sedap dipandang mata. Untuk Starlet sebenarnya sudah ada di Indonesia dari tahun 1985 dengan kode bodi EP70. Namun pada tahun 1986, kode bodinya berubah menjadi EP71. Dan sayangnya, Starco ini tidak memiliki umur yang panjang. Ya, karena hanya dalam beberapa tahun mobil ini langsung digantikan Starlet Capsule di tahun 90-an. Maka dari itu, karena umurnya sangat pendek ini, tentu aja membuat mobil ini menjadi cukup langka saat ini. Ya kan? Jadi kalau ketemu Starco, ya bisa dibilang mobil yang cukup langka. Namun walaupun langka, mobil ini memiliki harga yang masih rasional alias masuk di akal dan masih terjangkau. Jadi buat kalian yang mau punya mobil culture nih, sangat mungkin minang Starco alias Starlet kotak. Lalu yang kedua ada Toyota Kijang. Saat ini nama Kijang sudah hilang dari jajaran Toyota. Ya, karena terakhir kali nama Kijang hanya digunakan di Kijang Innova generasi awal-awal aja. Selepas itu nama Kijang dilepas oleh Toyota, dan Innova menjadi Innova tanpa embel-embel Kijang. Namun di luar dari namanya, mobil Kijang apapun generasinya, kecuali Innova, sudah menjadi mobil culture nih buat sebagian orang. Mau Kijang doyok, Kijang kotak, bahkan Kijang kapsul semuanya dianggap mobil culture. Kenapa Kijang ini menjadi mobil culture? Ya tentu aja karena Kijang adalah mobil legenda pertama yang ada di Indonesia. Yang mana mobil ini sudah dijual dari tahun 1977 dan berakhir pada tahun 2004 di Kijang Kapsul. Dan karena mobil ini sudah lama banget ada di Indonesia, Kijang juga dijadikan mobil kenangan oleh sebagian orang. Namun selain nilai kenangan yang ada, Kijang kalau dimodif simple, sebenarnya ini mobil benar-benar bisa menjadi mobil culture sejati. Saking culture-nya dengan Kijang, sebenarnya kita bisa membuat culture IDM, karena mau bagaimanapun Kijang pertama kali memang dibuat dan hanya dipasarkan di Indonesia aja. Namun lambat laut, Kijang juga akhirnya dijual di luar pasar Indonesia seperti Vietnam dan Kamboja. Tapi satu kekurangan ini mobil jika ingin dipelihara, bensinnya super boros. Tapi ya kalau nggak masalah dari segi konsumsi BBM-nya, mobil Kijang apapun generasinya cukup layak dipinang. Ditambah harganya juga cukup terjangkau saat ini. Kemudian yang ketiga ada Karimun. Sebelum ada LCGC, Karimun adalah mobil yang cukup terjangkau layaknya LCGC.
Saat ini Karimun mulai dijual di Indonesia pada tahun 1998 secara CBU, dan pada tahun 99 mulai diproduksi di Indonesia. Nama Karimun sendiri hanya digunakan di Indonesia, sedangkan kalau di Jepang nih, namanya adalah Suzuki Wagon R generasi pertama. Fakta unik dari mobil ini adalah, nama Ki-moon sendiri sebenarnya singkatan dari Carry to the Moon atau bawa ke bulan. Aneh ya? Tapi itu faktanya. Dari segi desain, mobil ini bisa dibilang JDM banget, mirip kayak K-Car. Dengan sentuhan modifikasi yang proper, mobil ini bisa menjadi mobil culture yang cukup oke untuk dijadikan mobil hobi di tahun 2024 ini. Namun kalian tidak bisa berharap banyak dari performa mobil ini, karena mobil ini hanya memiliki mesin Suzuki Carry 1,0 liter yang berkode F10A, yang mana mesin ini hanya memiliki kubikasi 970 cc dengan 8 katup SOHC dan tenaga yang dikeluarkan hanya 55 horsepower. Jadi ya jangan berharap banyak untuk performance-nya. Namun ini bukanlah mobil balap atau mobil kebut-kebutan. Ini adalah mobil santai. Dalam penjualannya ada beberapa model. Yang pertama tahun 98 yang CBU, kemudian tahun 99 yang CKD, lalu tahun 2003 muncul seri-seri lainnya seperti DX dan GX. Kemudian pada tahun 2007, Karimun diberikan penyegaran kembali oleh Suzuki dengan mengeluarkan Karimun Estilo. Namun Estilo bagi sebagian orang bukanlah mobil culture, ya kan? Keempat, ada Suzuki Jimny. Di Indonesia, Suzuki Jimny memang tidak pernah mendapatkan popularitas yang begitu fenomenal layaknya Kijang. Namun Jimny tetaplah Jimny, yang mana mobil ini akan selalu memiliki aura yang khas sebagai mobil tua yang gagah. Bahkan ya, aura ini mobil masih terasa sampai di generasi terakhirnya. Mobil ini sebenarnya kurang nyaman jika digunakan di perkotaan. Tapi buat penggemar mobil ini dan pecinta mobil culture, Jimny adalah segalanya. Dan ada fakta menarik nih, untuk versi Jimny ini sendiri cukup berbeda ya sama Katana. Salah satu perbedaannya adalah atapnya. Lalu yang terakhir ada Isuzu Panther. Fortuner dan Pajero harus sungkem sama mobil satu ini. Mobil ini adalah bapak dari segala bapak di dunia mobil diesel di Indonesia. Siapa yang tidak tahu mobil ini? Tank darat, alias bukan lagi cumi darat. Mobil ini begitu ikonik dari zaman dulu sampai saat ini. Panther generasi awal dikenal sebagai mobil lemot, ngebut, tapi irit, dan cukup nyaman dengan desain yang cukup kotak. Panther pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 91. Untuk generasi awal ini, mobil ini menggunakan mesin Isuzu C233 yang berkapasitas 2300 cc, 4 silinder indirect injection, yang bisa menghasilkan tenaga 72 dk di 4300 rpm. Dengan desain yang ada, mobil Panther generasi awal ini sudah menjadi mobil culture. Tapi buat yang bukan penyuka Panther, pasti akan dibuat agak bingung nih sama generasi ini. Karena sebenarnya ada beberapa mobil yang dibuat oleh karoseri menggunakan base Panther, tapi memiliki desain lain seperti Panther Bravo, Panther Miyabi, Panther Sparta, dan sebagainya. Padahal generasinya masih generasi yang sama. Kemudian setelah kesuksesan yang ada, Panther mengeluarkan beberapa generasi lagi, seperti Panther 2,3 PPL yang dikeluarkan pada tahun 93, Panther 2,5 tahun 96, dan seterusnya. Namun hanya Panther di bawah tahun 96 yang dianggap mobil culture. Dan itulah 5 mobil yang dianggap mobil culture di Indonesia. Dari semua mobil yang sudah kita bahas sih, kayaknya untuk menjadi mobil culture harus memiliki satu kesamaan, yaitu berbentuk kotak ya. Ya, enggak juga sih, semua itu tergantung bagaimana orang-orang menilainya aja. Ditambah lagi ya, emang tahun-tahun segitu semua desain mobil masih mengusung desain kotak. Dan untuk desain kapsul ya baru-baru awal tahun 2004. Bagaimana nih menurut kalian? Apakah ada lagi? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan sampai jumpa di video channel mobil kita selanjutnya.